Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang asam basa kelas 11 kimia. Nah, yang pertama kita akan pelajari itu mengenai teori asam basa. Nah, teori asam basa itu ada beberapa macam. Yang pertama kita akan pelajari itu adalah teori asam basa Arrhenius. Sudah pernah dengar? Ya, jadi menurut si Arrhenius ini, kalau misalkan asam dikatakan kalau asam itu dia menghasilkan ion hidrogen atau H+, atau ion H3O+, atau ion hidronium. Oke? Jadi kalau misalkan menurut si Arrhenius, ini kalau misalkan ada asam itu kita tulis ya, misalkan HXA, ketika diionkan di dalam air, maka dia akan membentuk XH+ ditambah AX-. Bentukannya kurang lebih seperti itu. Kita contohkan aja langsung, misalkan kita punya H2SO4. H2SO4 ketika diionkan atau dimasukkan ke dalam air atau dilarutkan menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Kemudian, menurut Arrhenius, basa berarti yang seperti apa? Basa itu adalah senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Contoh, misalkan, di sini kalau kita rumuskan berarti MOH, ada indeksnya Y, maka menjadi MY+ ditambah YOH-. Ini adalah format-formatnya. Contoh, misalkan ada basa CaOH2. Di sini kita harus hafal kation sama anion dulu ya, karena kalau tidak kita bingung untuk mengionkan. Ca itu 2+ ditambah 2OH-. Nah, ini adalah contohnya. Oke, lanjut lagi ke teori kedua. Teori kedua itu punyanya Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, kita definisikan dulu untuk asam terlebih dahulu. Asam itu seperti apa? Jadi, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang molekulnya dia itu menyerahkan proton atau H+ atau pemberi proton, sedangkan kalau dia basa, sebaliknya, berarti apa? Iya, dia menerima proton. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu apabila asam melepas satu proton, maka asam menjadi basa konjugasi. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi, kalau kita tulis asam, dia bisa berubah menjadi H+, dia melepas H+, plus menjadi basa konjugasi. Contohnya, misalkan kita punya HCl. HCl kan asam ya. Dia bisa menguraikan menjadi H+ plus Cl-. Di mana Cl- ini merupakan basa konjugasi. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya, kalau tadi tentang asam. Kalau basa gimana? Oke, jika basa
menyerap satu proton, maka basa membentuk atau menjadi asam konjugasi. Misalkan NH3 ditambah dengan H+, maka dia akan menjadi NH4+. Ya, dia menyerap satu proton H+ ini sehingga terbentuk NH4+. Nah, NH4+ itu adalah asam konjugasi. Lagi, misalkan yang lainnya, NO2- menyerap proton, maka dia akan menjadi HNO2. HNO2 itu apa? Asam konjugasi. Langsung saja kita contohkan. Jadi misalkan ini ada reaksi HCN plus H2O menjadi CN- plus H3O+. Nah, coba kita harus menentukan mana yang asam, mana yang basa, mana yang konjugasinya gitu ya. Oke, yang pertama ada HCN sama H2O. Di sini kita tahu HCN itu kan asam. Maka pasangannya yaitu CN- itu adalah, ini kita tulis aja ya, asam, maka ini adalah basa konjugasi. Sedangkan H2O berarti karena HCN berperan sebagai asam, H2O adalah basa. Kemudian H3O berarti adalah asam konjugasinya atau pasangannya. Paham ya? Jadi ini pasangan nih. Kak, aku masih belum paham bedanya. Bedanya apa berarti, Kak? Oke, kita uraikan ya. Jadi HCN ini kan fungsinya atau perannya sebagai asam. Dia memberi proton atau H-nya ke H2O ceritanya. Nah, maka H2O di sini awalnya dia akan berperan sebagai basa karena dia sebagai penerima H dari HCN. Lalu ada CN-. CN- itu adalah basa konjugasi. Kemudian ada H3O. H3O berarti kan setelah penambahan dari protonnya ya. Nah, ini disebut sebagai asam konjugasi. Selanjutnya, kita juga ada teori ketiga. Ini kan baru 2 teori tadi ya. Nah, untuk teori 3 itu apa namanya? Teori 3 itu adalah teori asam basa Lewis. Nah, kalau menurut Lewis, kalau asam artinya apa? Artinya adalah menerima pasangan elektron, sedangkan kalau basa maka memberi pasangan elektron. Kita misalkan di sini ada BF3 ditambah F menjadi. Oke, di sini kita lihat F-. F itu adalah golongan 7. Nah, golongan 7 itu berarti kan dia punya elektron valensi atau elektron terakhir sebanyak 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi di sini, ini kan ada muatan nih. Berarti dia dapat tambahan elektron. Maka dia punya 8 elektron. Nah, di sini F- ini dia akan memberikan elektron kepada BF3.
Nah, yang menerima siapa? BF3. Berarti BF3 itu apa? Asam. Lewis. Sedangkan F tadi memberi. Berarti apa? Basa Lewis. Sampai situ paham? Jadi di sini nanti membentuk BF4 min. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa BF3 dia asam karena apa? Menerima elektron. Sedangkan F min dia basa. Kenapa? Donor elektron atau memberi elektron.